Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 di Kauman, Yogyakarta. Persyarikatan Muhammadiyah didirikan sebagai reaksi atas politik pemerintah Hindia Belanda yang memberi angin segar kepada gerakan Kristenisasi, Zending, dan Freemasonry. Padahal, bangsa Indonesia adalah bagian dari bangsa Melayu yang selama beberapa abad identik sebagai bangsa yang beragama Islam. Kaum misionaris dan Zending merebut hati kaum muslimin pribumi melalui aktivitas rumah sakit, sekolah, dan panti asuhan. Sekolah-sekolah Kristen ini mendapat subsidi pemerintah Belanda. Selain itu, berdiri pula sekolah-sekolah netral yang bercorak netral agama yang mendapat dukungan gerakan kemasonan atau Freemasonry. Dukungan Belanda dan Freemason pada sekolah-sekolah itu tidak lepas dari motif politik. Sekolah-sekolah tersebut diharapkan membentuk jiwa loyalitas masyarakat pribumi terhadap pemerintah kolonial Belanda. Dengan kata lain, mengubah anak-anak elit Jawa menjadi bangsawan Hollandenken atau bangsawan yang berorientasi kebelandaan. Akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20 itu mungkin posisi di mana umat Islam di Indonesia itu berada dalam kondisi ekonomi dan politik terendahnya. Karena pasca Diponegoro itu Belanda menjalankan politik tanam paksa yang menyebabkan hasil bumi, kekayaan alam masyarakat kita yang mayoritasnya petani itu lebih dinikmati oleh perusahaan-perusahaan bikinan kaum penjajah dibandingkan para petani itu sendiri. Kemudian di bidang pendidikan umat Islam juga mulai digeser karena untuk keperluan memperoleh tenaga administratif dan juga tenaga-tenaga di perkebunan itu Belanda menjalankan politik etis sehingga kemudian pendidikan tradisional yang berbasis pesantren itu mulai digeser, mulai tidak diminati lagi. Banyak kalangan yang menyekolahkan anaknya dengan tujuan supaya dia bisa menjadi pegawai pemerintah. Dalam kondisi seperti itu, kemudian lembaga-lembaga misi menyambutnya dengan membentuk sekolah-sekolah guru. Sehingga Pak Natsir di sini dengan jeli dia mengatakan bahwa di balik politik etis itu ada racun Kristen di dalamnya. Karena kemudian anak diberi pendidikan dan pengajaran sesuai pengetahuan guru-guru yang keluaran dari lembaga pendidikan Kristen itu. Kondisi ini membuat kaum pribumi tercabut dari identitas aslinya sebagai orang Islam. Mereka menjadi asing terhadap ajaran Islam, bahkan menilai Islam sebagai agama yang kolot dan tidak selaras dengan kemajuan. Abdurrahman Suryo Miharjo dalam buku Kota Yogyakarta Tempo Dulu mengungkapkan, dukungan pemerintah kolonial terhadap sekolah-sekolah milik gerakan kemasonan dan Kristen adalah upaya untuk mendirikan sekolah pribumi yang mampu bersaing dengan pesantren yang menjadi basis pendidikan umat Islam. Tujuan pendidikan netral yang didirikan oleh gerakan kemasonan dan menjamurnya sekolah-sekolah Kristen tak lain adalah upaya mematikan peran pesantren. Di sisi lain, penjajahan telah membawa kaum pribumi pada keterpurukan, kebodohan, dan ketertinggalan. Praktik-praktik Islam dalam masyarakat juga bercampur dengan sinkretisme. Hal ini diperparah menguatnya kaum kejawen. Kondisi yang begitu pelik ini mendorong Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah pada 18 November 1912
yang secara tegas menonjolkan identitas keislamannya. Sebab Muhammadiyah berarti pengikut Nabi Muhammad SAW. Pada awal berdiri, Muhammadiyah mempunyai tujuan. Pertama, menjabarkan pengajaran agama Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Bumi Putra di dalam residenti Yogyakarta. Kedua, memajukan hal agama anggota-anggotanya. Dengan berdirinya Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan membendung usaha-usaha kristenisasi yang didukung oleh pemerintah kolonial melalui kebijakan Kerstening politik atau politik kristenisasi oleh kelompok konservatif yang dilaksanakan oleh Gubernur Jenderal AWF Edinburgh. Nah, hal inilah yang ditangkap oleh seorang yang bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah putra dari seorang abdi dalam Keraton Yogyakarta di Kauman yang dia melanjutkan sekolahnya di Mekah. Pada saat di Mekah itu dia bertemu dengan pemikiran kaum modernis, terutama dari Muhammad Abduh yang berpengaruh terhadap Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, disinilah kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan mengambil pemikiran sosial Muhammad Abduh bahwa agama itu juga mengurusi permasalahan sosial. Ketika kemudian negara tidak mengurusi permasalahan sosial yang diajukan agama, maka agama itu harus bisa mengurusi dirinya sendiri. Nah, itulah sebabnya kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan itu melakukan gerakan di mana umat Islam itu harus mampu mandiri dalam mengurusi dirinya sendiri. Ya, untuk pendidikan, karena yang dibutuhkan bukan hanya orang yang ahli agama, tetapi juga kalangan teknokrat yang punya skill dan sebagainya. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mendirikan sekolah untuk mengurusi masalah kesehatan umat. Kalau lembaga-lembaga misi banyak mendirikan rumah sakit, maka Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan PKU Muhammadiyah. Kemudian untuk mengurusi orang-orang yang terlantar, anak-anak yatim, Muhammadiyah juga bergerak mendirikan rumah yatim dan untuk mengurusi orang yang terlantar tersebut. Dr. Alwi Shihab membendung arus respon gerakan Muhammadiyah terhadap penetrasi misi Kristen di Indonesia, mengungkapkan, pada intinya Muhammadiyah memainkan 4 peran penting yang saling berkaitan. Pertama, sebagai gerakan pembaharuan. Kedua, sebagai agen perubahan sosial. Ketiga, sebagai kekuatan politik. Dan keempat, yang paling menonjol, sebagai pembendung paling aktif misi-misi kristenisasi di Indonesia. Muhammadiyah membangun sekolah-sekolah, madrasah-madrasah, dan mengadakan tablik-tablik, serta mendirikan majalah-majalah Islam. Sekolah-sekolah Muhammadiyah yang tertua dan terbesar jasanya bagi perkembangan pendidikan di Indonesia diantaranya Quake School Muhammadiyah di Yogyakarta, Mu'allimin Muhammadiyah di Solo dan di Jakarta, Mu'allimat di Yogyakarta, Zu'amma Za'imat di Yogyakarta, Kuliah Mubalighin Mubaligot di Padang Panjang, Sumatera Tengah, Tablik School di Yogyakarta, HIK Muhammadiyah di Yogyakarta, HIS Muhammadiyah, Mulo AMS Muhammadiyah. Jadi Kiai Dahlan menekankan kepada hal pendidikan yang memang pada saat itu kita sedang dikuasai oleh kolonial Belanda. Untuk mengejar ketinggalan, beliau menekankan pendidikan dan konsep sekolah pertama, artinya konsep sekolah itu ada ruang untuk belajar, kemudian ada ruang gurunya. Nah, itu konsep sekolah yang pertama. Kemudian untuk memisahkan atau membedakan murid laki-laki dan perempuan, kemudian beliau membangun tempat belajar baru yang sekarang berada di SD Muhammadiyah Kauman yang berada di sebelah selatan Masjid Gede. Itu merupakan sekolah untuk putri, ya, untuk perempuan,
Dan kemudian seiring berjalannya waktu juga beliau membangun sekolah untuk putra yang sekarang digunakan sebagai SD Muhammadiyah Suronatan atau di Kampung Suronatan di sebelah barat Kampung Kauman. Kemudian melalui Persyarikatan Muhammadiyah membangunlah 2 tempat khusus untuk belajar. Ini bukan belajar tentang ilmu umum secara khusus begitu ya. Jadi ilmu keagamaan dibarengi dengan ilmu pengetahuan umum. Dibangunlah 2 tempat. Yang pertama di Notoprajan, tepatnya di sebelah barat Kampung Suronatan. Nah, itu dibangun oleh Persyarikatan Muhammadiyah, namanya Mu'alimat. Ini khusus untuk putri ya, kemudian dibangun sekitar tahun 1930-an dan sampai dengan sekarang masih ada. Dan kemudian yang kedua untuk putra ini dibangun di Kampung Patangbuluan atau di sebelah barat jembatan Taman Sari. Nah, mulai saat itu dipisahkan untuk putra dan putri, dan sampai sekarang mereka berkembang dalam arti seperti mu'alimin. Mereka membangun pondok pesantren baru yang berada di Sedayu ya, di Jalan Wates itu. Kemudian yang lama di Patangbuluan masih digunakan untuk kelas, kalau sekolah umum mungkin SMA kelas 1 sampai dengan kelas 3, karena mereka melakukan sekarang 6 tahun waktu belajar ya, mulai dari SMP kelas 1 sampai dengan SMA kelas 3. Pondokannya bagi santriwati ini dititipkan di rumah-rumah warga yang recommended begitu ya. Jadi rumah warga ketika dianggap sudah recommended, kemudian dijadikan tempat untuk tempat tinggal atau semacam kos-kosan begitu ya. Jadi santriwati itu tinggal di rumah warga selain di tempat yang sudah ditunjuk oleh mu'alimat begitu ya. Nah, kemudian mereka tinggal di situ, kemudian belajar, pulang ke rumah warga atau ke asrama mu'alimat. Dalam bidang sosial telah terdapat 2 buah klinik di Yogyakarta dan Surabaya. Di daerah itu, sekitar 12.000 pasien memperoleh pengobatan. Muhammadiyah juga membangun rumah miskin dan rumah yatim piatu. Kiai Haji Ahmad Dahlan senantiasa menganjurkan agar cabang Muhammadiyah di luar membentuk majelis-majelis pengajaran Islam. Misalnya, Ikhwanul Muslimin, Taqwimuddin, Cahaya Muda, Hambudi Suci Hayatul Qulub, Pria Ulama, Dewan Islam, Wal Fajri, Wal Asri. Majelis-majelis ini di bawah binaan Muhammadiyah Yogyakarta. Sedangkan di Pekalongan dengan nama Nurul Islam, di Ujung Pandang dengan nama Al-Munir, dan di Solo dengan nama Sidik Amanah Tabligh Fatonah atau SATV. Tahun 1918, Muhammadiyah juga mendirikan kepanduan Hizbul Waton yang artinya pembela tanah air. Dari sinilah ditanamkan kesadaran rasa cinta tanah air dengan landasan Islam. Kepanduan ini sekaligus memperkuat pertahanan bangsa dari kolonial Belanda. Menurut Dr. Alwi Shihab, langkah sistematis Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam membendung arus kristenisasi sekulerisme belum banyak diketahui banyak orang. Muhammadiyah yang dipimpin oleh Ahmad Dahlan saat itu membendung arus kristenisasi dengan cara bersaing secara sehat tanpa menebar benih permusuhan dengan pihak Kristen. Karena saat itu Muhammadiyah memiliki misi yang dijalankan, yaitu perubahan sosial, kekuatan politik, serta pembendung kristenisasi. Begitulah ikhtiar Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam menjaga keimanan umat dan meninggikan martabat kaum pribumi. Kiai Haji Ahmad Dahlan berpulang ke rahmatullah pada 7 Rajab 1340 Hijriah, bertepatan dengan 23 Februari 1923 Masehi dalam usia 55 tahun.
Hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan seluruhnya diabdikan untuk tegaknya agama Islam di Indonesia dan terbebasnya negeri dari penjajahan Belanda. Sebelum wafat, Kiai Haji Ahmad Dahlan berwasiat, "Pertama, aku titipkan Muhammadiyah kepadamu. Kedua, hidupilah Muhammadiyah. Jangan mencari-cari kehidupan di dalam Muhammadiyah. Ketiga, menjadi apa saja, kembalilah ke Muhammadiyah."